Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Politik and Society Introduced to Politics Sociology bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini membahas tentang partisipasi politik. Dalam bab ini kita akan melihat berbagai cara di mana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kami tahu bahwa dalam penelitian puluhan tahun bahwa ada banyak variasi dan cara dan tingkat partisipasi individu dalam proses politik. Bab ini terbuka dengan diskusi tentang kewarganegaraan sebagai semacam peran sosial dan sistem politik. Kami telah menemukan ada banyak tindakan yang terkait dengan kewarganegaraan serta tindakan yang berkait dengan pengecualian dari hak istimewa atau harapan yang terkait dengan kewarganegaraan. Banyak dari perilaku peran ini telah diatur menjadi tipologi partisipasi politik yang cukup berguna. Bab ini kemudian membahasnya jenis partisipasi politik ini secara rinci, termasuk penelitian saat ini. Ini diikuti dengan diskusi tentang debat kontemporer tentang apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai penurunan keterlibatan sipil Amerika Serikat dan peran yang oleh para sosiolog disebut sebagai modal sosial dan dalam proses ini. Akhirnya bab ini diakhiri sebagai akibat dari kekuatan sosial yang luas. Bab ini mempersiapkan kita untuk beralih ke bab yang lebih detail selanjutnya mengenai proses penguatan suara dan pemilu, penelitian eksklusif tentang politik dan gerakan sosial, dan teorisme sebagai kekerasan politik. Pembahasan berikut mengenai partisipasi politik sebagai kekuatan. Partisipasi politik penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas, apakah partisipasi ini adil dan setara untuk semua anggota kelompok sosial, apakah itu terbagi atau terkonsentrasi di tangan beberapa orang, lakukan beberapa partisipasi lebih dari yang lain, apa batasan partisipasi yang sah didorong atau dipupuk oleh institusi politik dan struktur terkaitnya. Apakah bentuk partisipasi tertentu apa yang dianggap tidak sah di luar peran bangsa yang dikonseptualisasikan untuk warga negara? Ini adalah beberapa dari banyak pertanyaan yang dibahas oleh sosiologi politik dalam studi partisipasi politik. Banyak pekerjaan dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan merupakan artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu dan individual dalam masyarakat. Ia mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbolisme, dan sosial organisasi. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan penting bagi sosiologi politik. Kewarganegaraan mengacu pada partisipasi atau keanggotaan dalam komunitas. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Kewarganegaraan sebagai ciptaan politik dan mengaburkan ketidaksetaraan kelas yang diciptakan dalam sistem kapitalis. Negara dengan caranya sendiri menghapus perbedaan berdasarkan kelahiran, pangkat, pendidikan, dan pekerjaan ketika menanyakan kelahiran, pangkat, pendidikan, dan pekerjaan menjadi non-politik perbedaan. Ketika menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah tengah-tengah dalam kedaulatan rakyat, tetapi dari perbedaan-perbedaan ini ketika ia memperlakukan semua itu elemen yang membentuk kehidupan aktual orang-orang dari sudut pandangan negara. Parsons mendekati konsep tersebut dengan menekankan fungsi kewarganegaraan dalam menjaga kemasyarakatan. Kewarganegaraan adalah pengakuan keanggotaan dalam komunitas. Jadi dengan
keanggotaan di kelompok sosial yang lebih besar dari warga negara dan masyarakat sipil, kami mengidentifikasi peran dan norma ketentuan untuk perilaku kewarganegaraan penting untuk tatanan sosial menurut model fungsional legitimasi untuk memerintah dan asumsi otoritas diperkuat melalui perbuatan peraturan partisipatif dari elit perspektif kekuasaan yang kami tarik untuk memahami apakah pengertian keanggotaan dalam komunitas politik bersifat inklusif atau eksklusif, apa dasar kewarganegaraan, kekuatan apakah kewarganegaraan ditawarkan kepada mereka yang memiliki keanggotaan, apakah kewarganegaraan dasar untuk mendistribusikan kekuasaan di antara semua anggota komunitas, bagaimana keanggotaan direproduksi. Yang berikut tentang kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipatif politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing mengkaji masa serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan cara yang berbeda. Pekerjaan ini dan banyak arahannya selama 100 tahun terakhir menawarkan sosiologi politik rinci dari partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang akan kita lihat. Yang berikut adalah pluralis. Kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi massa dan persaingan antar kelompok kepentingan adalah inti dari demokrasi masyarakat. Pluralitas kekuasaan dalam masyarakat ternyata termasuk individu warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara berbeda. Pandangan pluralis dari partai politik partisipasi menghubungkannya erat dengan penciptaan negara dan dengan demikian melihat partisipasi individu dan kelompok yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk menghasilkan konsensus dan integritas. Pemilu diambil sebagai penengah terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai. Kekuasaan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat runtuh. Yang berikut adalah elit manajerial. Perspektif elit atau manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk mengaruh yang asli atas kebijakan alokasi sumber daya dalam masyarakat atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Partisipasi massa kemudian mungkin simbol atau cakup yang menghasilkan legitimasi bagi elit penguasa untuk mengejar tindakan yang dipilih. Pada tahun 1943, Joseph Schumpeter mengamati demokrasi bukanlah proses partisipasi dan presensi rakyat, melainkan sebuah metode kelembagaan untuk memilih pemimpin. Ini bukan hasil, tetapi sebuah struktur. Yang berikut adalah kelas. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh ia dipertahankan kepentingan kelas kapitalis. Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis pada tahun 1848 menyarankan bahwa satu-satunya momen partisipasi massa yang sejati oleh kelas pekerja adalah yang ditemukan di revolusi seperti yang mereka prediksi. Komunis tidak suka menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan itu tujuan mereka dan hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa semua kondisi sosial yang ada. Biarlah kelas penguasa gemetar pada revolusi komunis. Kaum proletar tidak ada ruginya kecuali rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan. Pekerja dari semua negara bersatu. Yang berikut adalah pilihan yang rasional. Model pilihan rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi pentingnya atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Di lain kata, orang, kelompok, atau institusi menggunakan kekuatan apapun yang mereka bisa untuk mempengaruhi politik menghasilkan kepentingan terbaik mereka.
Pendekatan pilihan rasional terbentuk untuk studi politik adalah dikenal sebagai teori permainan yang menyatakan bahwa individu, kelompok, kepentingan, atau bahkan negara-negara bangsa akan membuat pilihan strategis mengingat serangkaian keadaan tertentu. Teori permainan mencoba untuk memprediksi hasil dengan mengetahui kepentingan para aktor dan strateginya yang digunakan untuk membuat keputusan. Di banyak cara, pendekatan pilihan rasional untuk mempelajari keputusan politik, terutama pemungutan suara yang terjadi, menjadi pokok dalam penelitian tentang partisipasi. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Demikian dan terima kasih.